Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Oktasa Uma Supriyadi dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini sebagai pembicara pertama. Saya setuju dengan mosi penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru, karena dengan adanya zonasi, sistem pembelajaran yang merata dan setiap siswa atau siswa memiliki hak atas layanan pendidikan yang berkualitas, sehingga tidak terjadinya diskriminasi dan kompetensi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru merupakan upaya mempercepat pemerataan di sektor pendidikan. Sistem zonasi, menurut Mendikbud, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan diri sistem rayonasi. Rayonasi lebih memperhatikan pada pencapaian siswa di bidang akademik. Sementara sistem zonasi lebih mementingkan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. Selain itu, siswa atau siswi kurang mampu dapat masuk ke sekolah-sekolah negeri. Dengan begini, penerapan zonasi sesuai dengan pengamalan Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sistem zonasi juga memudahkan para orang tua untuk pengawasan terhadap anak-anak mereka, karena jarak sekolah yang dekat. Pengawasan yang ketat dilakukan guru di sekolah dan orang tua di rumah bisa menghindarkan anak-anak mereka dari tindak kekerasan, pergaulan bebas, narkoba, dan pornografi. Sehingga ketika guru lengah dalam pengawasan, para orang tua bisa menghindarnya. Murid yang bersekolah terlalu jauh dari rumahnya memiliki resiko tinggi. Sistem ini juga bisa menjadikan pembelajaran kreatif supaya para murid bisa menerima pembelajaran yang menyenangkan tanpa melihat sekolah unggulan atau tidak. Selain pernyataan yang saya sebutkan di atas, masih ada dampak-dampak lainnya seperti contoh pada dampak ekonomi dan dampak-dampak pada sektor-sektor lainnya. Akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adin Darmawan dari kelas 11 IPS 1. Saya sebagai pembicara 1 akan menyampaikan dampak positif dari penerapan zonasi dalam sektor ekonomi maupun sosial. Seperti yang terjadi kebelakangan ini, yaitu adanya kenaikan harga BBM. Karena kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan tarif kendaraan seperti Gojek, Maxim, Grab, dan angkot maupun kendaraan umum lainnya. Dengan adanya sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah, bisa mengurangi pengeluaran siswa untuk kendaraan umum tersebut. Selain itu juga bisa memfasilitasi siswa yang kurang mampu, karena tidak semua siswa berasal dari keluarga yang berada. Saya mengambil contoh dari sebelumnya pemerintah belum menerapkan sistem zonasi diterapkan, banyak siswa yang rumahnya jauh dari sekolah, banyak yang mengeluh dikarenakan harus mengeluarkan uang yang lebih untuk transportasi ke sekolah. Lalu saya akan berbicara dalam faktor sosial. Dampak positifnya dalam faktor sosial adalah bisa meminimalisir kecelakaan, dikarenakan dengan diterapkan zonasi, banyak siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah untuk tidak terburu-buru pergi berangkat ke sekolah. Juga bisa menghemat waktu dan mengurangi banyaknya siswa yang terlambat ke sekolah. Selain itu juga bisa mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarganya, sehingga memudahkan pengawasan ortu terhadap anaknya dan meningkatkan kedisiplinan bagi seluruh anggota siswa. Sekian dari saya, pembicara ke-1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Olivia Clarina, nama dari kelas 11 IPS 1. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah akan menyampaikan argumentasi saya mengenai persetujuan saya mendukung penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Sebelum saya masuk ke dalam argumentasi, saya akan menjelaskan apa itu jalur zonasi. Jalur zonasi adalah jalur pendaftaran bagi calon peserta didik baru berdasarkan tempat tinggalnya atau sesuai dengan domisilinya. Salah satu tujuan PPDB jalur zonasi adalah untuk menjamin pemerataan mutu pendidikan. Dengan begini, jalur zonasi memberikan banyak manfaat baik pada pihak sekolah maupun pihak peserta didik. Yang pertama ada menghapus stigma sekolah favorit. Sebelum dia berlakukannya sistem zonasi,
kita pasti sering mendengar istilah sekolah favorit yang selalu diincar oleh banyak calon siswa dari berbagai daerah. Dengan adanya sistem zonasi, semua sekolah bisa mendapatkan status yang sama tanpa dibeda-bedakan lagi. Yang kedua, ada mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. Dengan adanya sistem zonasi, maka lingkungan siswa antara sekolah dan keluarga bisa menjadi lebih dekat. Dengan ini, para orang tua siswa bisa lebih mudah untuk mengawasi kegiatan dan perkembangan para siswa baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, ada membuat akses pendidikan lebih merata. Tidak meratanya akses pendidikan diakibatkan karena lebih banyak murid-murid yang mendaftar ke sekolah tertentu atau sekolah favorit. Dengan adanya sistem zonasi, akses pendidikan pada setiap sekolah bisa dibuat lebih merata, baik sekolah yang berada di kota maupun di daerah-daerah. Yang keempat, menghemat waktu dan biaya. Dengan jarak sekolah yang lebih dekat dengan jarak rumah, anak juga bisa menghemat waktu dan menghemat biaya. Selain itu, tingkat kedisiplinan seorang anak pun bisa meningkat. Yang kelima, menciptakan suasana kelas yang heterogen. Dengan adanya sekolah berstatus favorit, anak-anak yang pintar akan berkumpul di satu sekolah saja. Dengan menggunakan sistem zonasi, suasana kelas bisa menjadi lebih heterogen. Di kelebihan sistem zonasi disebutkan lah. Bisa. Apa kelebihannya? Iya, pemerataan kualitas pendidikan. Geus bieu. Iya cukup dalam 2 menit sih kamu. Cukup lah. Tambahkan nih di aku oge. Ini di dia. Iya. Selain dari manfaat sistem zonasi, selain manfaat dari sistem zonasi pun mempunyai kelebihan. Yang pertama, pemerataan kualitas pendidikan. Adanya sistem zonasi membuat pemerataan kualitas pendidikan dengan pemerataan jumlah peserta didik. Jadi tidak ada lagi sekolah yang kekurangan atau kelebihan peserta didik. Hal ini karena calon peserta didik yang memilih sistem zonasi harus memilih sekolah yang terdekat dan di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, pertukaran guru yang merata. Biasanya kegiatan pertukaran guru dilakukan sesuai kesepakatan di suatu wilayah, sehingga guru-guru yang berkualitas dapat mengajar di sekolah-sekolah lain yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kalau guru-guru berkualitas tersebut mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, mencegah korupsi. Karena di beberapa wilayah sering kali terjadi korupsi dengan memberi kuota calon peserta didik atau penyuapan kepada pihak guru atau yang berwenang di sekolah agar bisa bersekolah di sekolah favorit meskipun jauh dari rumah. Maka dengan adanya sistem zonasi bisa mencegah terjadinya praktik korupsi tersebut. Terus dengan begini saya sebagai tim pemerintah saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah menyetujui adanya penerapan sistem zonasi terhadap penerimaan calon peserta didik baru.